Sungai Citarum terletak di Situ Cisanti di kaki Gunung Wayang, sebelah selatan kota Bandung. Situ ini bersumber dari 7 mata air dan menjadi sumber sungai Purba Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai yang terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Mengalir sepanjang 297 km dan terdiri atas 19 daerah aliran sungai yang bermuara di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Meskipun Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di tahun 2009, Sungai Citarum mempunyai berbagai potensi yang berperan sangat penting bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Air Sungai Citarum juga digunakan sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, perikanan, sebagai pemasok air untuk kegiatan industri, serta sumber bagi pembangkit listrik tenaga air untuk pasokan Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, sungai ini memberikan kontribusi ke lahan pertanian seluas 4.000 hektar. Akan tetapi, daerah pertanian yang dialiri air Sungai Citarum ini terkontaminasi polutan yang dibawa oleh aliran Sungai Citarum. Akibatnya, produktivitas sawahnya menjadi menurun. Selain berdampak pada ekonomi, pencemaran Sungai Citarum juga berdampak pada kesehatan manusia. Adanya kandungan zat berbahaya yang terdapat di dalam air ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Ini bekas punuk-punuk banyak, sama semuanya. Jadi seperti periksa dulu apalagi. Katanya beda. Ini sementara pabrik-pabrik kan ini udah kena limbah airnya. Jadi ngambilnya warga Cilengke dari sini, ngalirnya ke sana. Nah, air yang tadi dari sana itu, yang dari susukan itu, ngalirnya ke sini. Ini pusat tempat pengaliran air yang dari sana, dari sungai itu ke sini, masuk sini, masuk ke sumur. Ini yang dipakai buat mandi, buat cuci itu di sini. Jadi warga pakai air yang tercemar dong? Ya, bukan yang tercemar lagi kalau di sini mah. Udah itu, banyak yang kena gatal, ispa, apa itu, mutaber. Kadang-kadang di sini banyak. Ya, waktu dulu mah enak, nyaman. Itu air juga jernih. Sekarang mah udah banyak pabrik, air juga jadi tobat gitu, kuning. Berapa dan kira-kira apa? Kalau pertama udah 2 tahun ke belakang saya punya penyakit gatal-gatal gitu. Udah kemana-mana ke rumah sakit ya, ada lagi apalagi kalau udah kambuh gatalnya gitu. Wah, panasnya minta ampun, sudahnya gitu perih. Kalau udah digaruk-garuk perih, kalau udah digaruk-garuk itu perih rasanya gitu. Sungai ini salah satu sumber utama untuk menghidupi wilayah sektor pertanian dan kemudian sektor perikanan. Jadi wilayah Desa Tengkurak ini hampir 60%-70% wilayahnya adalah pertambakan atau ya mengandalkan dari sektor perikanan dan kemudian pertanian. Ya karena memang kondisi airnya tidak bisa dimanfaatkan, ya petani siap-siap terancam gagal panen. Kemudian para nelayan tambak juga terancam, ikannya pada stres karena memang airnya tidak sehat. Nah, ini menunjukkan hasil dari alat ini menunjukkan 10,37. Berarti di atas baku mutu. Dan baku mutunya antara 6 sampai 9. Jadi ini tidak layak untuk dibuang ke sungai. Buangan limbah pabrik tekstil memang mengandung bahan kimia berbahaya. Sampel limbah berwarna merah ternyata mengandung chemical oksigen demand sebesar 15.840. Sedangkan limbah tekstil berwarna biru mengandung COD sebesar 7.425. Dari data-data kita sudah mulai mengukur juga di ikan, ada juga makrozobentos, jadi bentos itu kebanyakan invertebrata dan moluska di dasar sungai. Nah itu setelah kita analisis, dia sudah mengandung logam berat juga gitu. Itu di daerah mana saja Pak si ikan-ikan itu yang ditemukan mengandung
sudah terakumulasi? Ya, sebagian besar titik sampling kita, ikan-ikannya itu terkontaminasi logam berat. Jadi kalau di daerah Majalaya, kemudian di daerah Bale Endah, ya, kemudian di dekat Muara Saguling dan sebagainya, termasuk di daerah mana ya, Karawang, ya, nah itu sebagian besar kita temukan ada logam berat. Awal tahun 80-an, kawasan sungai ini masih dianggap Firdaus tropis. Tapi, tahun 2013, sungai ini ditetapkan sebagai sungai paling kotor di dunia oleh sejumlah organisasi lingkungan hidup internasional. Penyebabnya adalah limbah kimia beracun dari pabrik tekstil dan sejumlah besar sampah, terutama plastik. Sejak tahun 2018, pemerintah berusaha menangani masalah ini. Proyek bernama Citarum Harum berambisi hingga tahun 2025 menjadikan kualitas air Sungai Citarum layak sebagai air minum. Instansi yang paling berperan di sini adalah militer. Di sektor 6 proyek Citarum Harum juga bekerja Moritz Schulz dan Carsten Hirsch. Kedua warga Jerman ini adalah pendiri perusahaan startup Plastik Fischer. Bersama Kolonel Dodo Irmanto, mereka mengunjungi prototipe instalasi penangkap sampah yang mereka pasang. Instalasi itu disebut trash booms. Jadi, kami dapat ide untuk menempatkan salah satu trash boom di sini. Ini adalah penghalang fisik, alat mengambang dan menangkap sampah dari permukaan hingga 60 cm ke dalam air. Sampah yang dikumpulkan bisa disetorkan ke bank sampah, yakni bank daur ulang, yang bisa didatangi semua orang dan bisa menukar sampahnya dengan uang. Bank-bank daur ulang ini adalah pengganti sistem manajemen sampah yang hingga kini tidak disediakan negara. Warga bisa membawa sampahnya ke sebuah bank sampah, di sana sampah ditimbang dan dipilah. Warga mendapat kredit sesuai berat dan jenis sampah yang disetorkan. Kredit ini dicairkan dalam bentuk uang bila dibutuhkan. Kadang masyarakat nggak punya saluran untuk mereka mengeluarkan sampahnya dari rumah. Sehingga ketika mereka nggak punya saluran, kalau ada sungai, ya sungai itu jadi tempat buat mengeluarkan sampah mereka dari rumah. Bertempat di aliran Sungai Citarum, sekitar jembatan Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Satgas Citarum Harum Sektor 7 menebar sebanyak 150 dirijen berisi bakteri mikroba berjenis MR08. Bakteri mikroba jenis MR08 ini khusus digunakan untuk pengolahan sungai. Bakteri jenis MR08 bekerja dengan cara mengurai zat-zat kimia berbahaya yang berasal dari limbah rumah tangga dan pabrik industri. Sehingga warna hitam pekat pada air Sungai Citarum yang terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya bisa memudar bahkan hilang. Hi, the guy you see next to me is solving one of the hardest problems in the world. Hi, my name is Marino. But first, let me tell you what the problem is. Pollution. See, lakes like this one are contaminated. And according to data, this is the case for 40% of the world's lakes and rivers. So when Marino's childhood lake also got contaminated, I had to do something about it. This scientist with a PhD degree from a Japanese university took a break from school, went to a bank, got a loan, and dedicated his time to fix my lake. He came up with a unique solution. You put this solution in dirty lake water and bam! The solution attracts the contaminated particles and floats them to the top. And this is so environmentally friendly that you can eat it. Because it's 100% organic. So after 15 minutes, you can see the difference between a clean and polluted water. If I can clean this cup, then I can clean whole lake. So he went to his childhood lake and dropped a ton of his solution, treated it with biofilters, nanotechnology, and crazy biology, and after a few months, he was able to transform the lake from this to this. 180-degree transformation that created a lake clean of parasites, bacteria, and pollution. The birds came back and people did too.
it's not impossible. That's why now Marino is thinking big. He wants to clean Peru's biggest lake. This, with an entire team, PhDs in science, millions of dollars in funding, patented technology, and a noble goal of making the world cleaner